Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin untuk kepala sekolah, terus ibu-ibu guru, saya akan menerangkan dari rencana tindak lanjut yang saya rencanakan, yaitu di sini ada namanya itu Sport Education Model atau SEM, yaitu nanti akan diadakan event di sekolah ini. Nanti kita melibatkan siswa di kelas 4, 5, 6. Di sini saya mengambil tema itu Festival Olahraga dan Budaya. Di sini supaya anak-anak mengenal dengan permainan budaya, permainan tradisional. Di sini latar belakang ini yaitu Sport Education SEM, suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan alat belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. Kemudian di sini kami, yaitu atau saya, nanti saat selesai permainan atau festival akan nanti buat artikel buat nanti dipublish di media sosial. Kemudian nanti akan ditempat di halaman SD Tegalsari 12. Kemudian di sini ada tujuan programnya. Tujuan program ini memberikan edukasi kepada peserta didik sebagai peserta dalam arti yang lengkap dan membantu perkembangan menjadi kompetitif, berpengaruh, literasi dan antusias sebagai pelaku bidang olahraga. Kemudian ada menekankan pembelajaran melalui pengalaman nyata dan situasional. Yang ketiga yaitu meningkatkan kesehatan dan kebugaran siswa. Yang keempat, meningkatkan motivasi dan keterlibatan murid dalam pembelajaran. Yang terakhir yaitu penerapan konsep belajar aktif di mana murid terlibat secara langsung dalam kegiatan belajar. Di sini untuk capaian dan langkah dan hasil yang diharapkan. Capaian tujuan yang diharapkan yaitu pemahaman tentang aturan olahraga tradisional, yaitu akan dilaksanakan yaitu egrang, gobak sodor, dan bakiak. Kemudian pengembangan keterampilan individu dan kelompok. Untuk yang individu nanti seperti egrang, yang untuk kelompok yaitu seperti gobak sodor maupun bakiak. Yang ketiga itu pemahaman taktik permainan tradisional. Di situ nanti siswa akan melakukan berbagai strategi untuk melakukan permainan tradisional. Yang keempat, sportivitas dan kerjasama tim. Yang terakhir itu kepemimpinan dan tanggung jawab sebagai permainan tradisional. Langkah-langkahnya yaitu pembahasan dalam technical meeting. Sebelumnya anak-anak nanti yaitu akan melaksanakan technical meeting. Kemudian yang kedua, latihan dalam pengelolaan musiman berarti di akhir semester, seperti kayak kelas meeting dan lain-lain. Yang ketiga, menganalisis pertandingan dalam olahraga tradisional. Yang keempat, penyelenggaraan turnamen olahraga tradisional yang menekankan pentingnya sportivitas, komunikasi, dan kerjasama tim. Yang keempat, yaitu pemilihan peran dalam tahap afiliasi. Selanjutnya, capaian, langkah, dan hasil yang diharapkan untuk nanti kegiatan ini, yaitu perannya murid kelas 6 yang menjadi panitia ikut serta, yaitu ada ketua, ada operator atau MC, tim kesehatan, keamanan, dan lain-lain. Terus untuk murid kelas 4, 5 yang menjadi peserta dan pelatih, nanti ada pelatihnya untuk sebagai pelatih. Yang ketiga itu murid kelas 1, 2, 3 yaitu menjadi supporter. Kemudian untuk lini masa waktu, yaitu sosialisasinya akan diinformasikan di tanggal 1 sampai 3 Desember. Kemudian pendaftarannya 4 sampai 8 Desember. Yang selanjutnya itu technical meeting di tanggal 9 Desember 2024. Pelaksanaannya di tanggal 10 sampai 13 Desember 2024. Kemudian struktur programnya dan mitra dalam komunitas belajar. Di sini termasuk dari komunitas belajar, yaitu di pembelajaran kurikuler. Peserta didik yang terlibat, semua peserta didik SD Tegalsari 12 di kelas 4, 5, 6, 1, 2, 3 juga termasuk sebagai supporter. Kemudian pelaksanaannya di akhir semester 1, 10 sampai 3 Desember 2024. Mapel yang berkolaborasi di sini PJOK ditunjuk dengan mapel lain seperti guru kelas, bahasa Indonesia, PKN, dan seni budaya. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki, aset yang dimiliki, aset manusia. Yang pertama ada kepala sekolah, guru,
dan peserta didik. Aset fisiknya halaman sekolah, ruang kelas, dan peralatan pertandingan. Yang ketiga itu ada aset sosial, kelompok alumni sekolah, AKG PJOK. Kemudian aset finansialnya itu dana bos. Kemudian teknologi yang digunakan seperti handphone, kamera, komputer, Instagram, Facebook, dan YouTube. Nah, untuk rencana evaluasinya, di sini evaluasinya keseluruhan akan dilakukan pada akhir tahapan, yaitu evaluasi dan refleksi penerapan SEM dalam PJOK. Beberapa hal yang perlu dievaluasi antara lain. Yang pertama, tujuan pembelajaran, yaitu meninjau ketercapaian tujuan pembelajaran SEM, kemudian umpan balik terhadap dari murid, kemudian tentang pengalaman dalam pembelajaran SEM, mengumpulkan pendapat melalui refleksi terhadap peserta, kemudian refleksi dari guru-guru, refleksi terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan SEM, Sport Education Manager. Kemudian Sport Education Model, kemudian evaluasi kinerja tim, meninjau kolaborasi dan kinerja tim dalam SEM. Selanjutnya kemungkinan tanda dan solusi. Ya, solusinya pengelolaan waktu, jadwal yang padat dan keterbatasan waktu dapat pengaruh kegiatan. Kemudian pengelolaan faktor alam, yaitu karena lapangan outdoor akan sangat pengaruh kondisi cuaca. Kemudian motivasi peserta, peningkatan motivasi peserta dapat menjadi tantangan pertama jika mereka mengalami kegagalan atau kelelahan selama pertandingan. Itu nanti akan dimotivasi peserta. Kemudian ada manajemen tim, kesulitan dalam manajemen tim termasuk perbedaan kemampuan. Kemudian menyiapkan alternatif lapangan jika lapangan utama tidak bisa digunakan. Kemudian menggunakan pendekatan positif dan memberikan motivasi tambahan melalui pengakuan ujian. Kemudian komunikasi terbuka dan segera menangani konflik tersebut. Nah, yaitu untuk pemaparan saya pada akan kegiatan di sekolah kita, yaitu Sport Education Model, yaitu festival olahraga dan budaya. Nah, sebagai salah satu komponen olahraga tradisional di negeri ini yang kaya dan beraneka ragam, marilah kita lindungi olahraga tradisional ini. Terima kasih. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.